saya nggak suka makan sayur hijau. Untuk porsi makan Ibu sudah bagus 3 kali sehari. Namun sedikit ada kurangnya karena Ibu tidak suka mengkonsumsi sayuran hijau seperti itu. Karena sayuran hijau itu juga merupakan sayuran yang dapat membantu dan merangsang produksi ASI. Nah, untuk solusinya saya akan memberitahukan mengenai isi piringku ini. Seperti ini. Nah, dalam isi piringku ini terdapat 4 komponen Ibu yang merupakan komponen yang harus kita makan dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, itu ada makanan pokok ya, seperti nasi, ubi, kentang, dan lain-lainnya yang akan menjadikan itu sumber karbohidrat dan akan diproses menjadi energi. Kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk itu seperti dari tempe, bisa dari ikan-ikanan, bisa dari telur, bisa dari kacang-kacangan, bisa. Selanjutnya ada sayuran. Sayuran ini akan menjadikan serat di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir itu ada buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Untuk permasalahan yang Ibu konsulkan kepada saya itu mengenai kurangnya mengkonsumsi sayuran hijau. Nah, seperti itu kan Bu? Saya tidak suka mengkonsumsi sayuran hijau karena itu kayak buat saya mual muntah Bu. Nah, meskipun Ibu tidak mengkonsumsi sayuran hijau, Ibu dapat memperoleh asupan untuk menjadi dan merangsang produksi ASI itu dari komponen makanan lainnya seperti protein. Nah, protein ini kan yang tadi saya bilang, seperti saya bilang tadi ada kaya dari kacang-kacangan serta ikan. Nah, ikan itu ada yang mengandung omega 3. Omega 3 itu nanti akan merangsang dan membantu produksi ASI kalau Ibu rajin mengkonsumsinya apabila tidak mengkonsumsi sayuran hijau seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu juga dapat menambahnya dari buah-buahan. Buah-buahan itu juga dapat membantu kok Bu untuk merangsang dan memproduksi ASI seperti beri-berian, yaitu stroberi, blueberry, alpukat, pisang, maupun buah-buahan lainnya yang dapat Ibu jadikan cemilan atau selingan apabila Ibu sedang bosan seperti itu. Jadi kalau saya nggak mengkonsumsi sayuran hijau bisa diganti buah ya Bu? Betul sekali Bu. Untuk tetap memenuhinya, Ibu dapat memperolehnya dari lauk pauk dan buah-buahan yang seperti saya sarankan tadi. Ibu menyusui kan memang penting dan harus memenuhi gizi seimbang sehingga produksi ASI itu lancar dan kesehatan Ibu juga tetap terjaga gitu. Karena Ibu menyusui itu sangat penting untuk memperoleh zat besi, kalsium, serta asam folat yang nantinya akan membantu perkembangan dari bayi. Dengan tambahan susu juga Ibu dapat mengkonsumsinya dan memperoleh asupan yang cukup, itu seperti dari susu Ibu menyusui dan juga maupun susu almond, karena itu juga membantu merangsang produksi ASI seperti itu. Saya mengerti sekarang. Ya, Ibu juga dapat mengkonsumsi tambahan suplemen apabila Ibu merasa kurang puas dengan ASI-nya, dan jika diperlukan Ibu dapat mengkonsumsi itu. Selain itu, pastikan juga untuk cukup istirahat dan minum banyak air untuk menjaga diri tetap terhidrasi dan juga membantu produksi ASI. Baik Bu, kalau gitu saya sudah mengerti dan akan mengubah pola makan saya juga. Semangat untuk melakukan perubahan pola makan ini ya Bu. Semoga ASI-nya kembali normal dan Ibu merasa puas untuk ini. Iya Bu. Jika Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut atau perlu dukungan tambahan, jangan sungkan, jangan ragu untuk datang kembali ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga berterima kasih sama Ibu telah memberikan solusinya. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu, terima kasih atas informasi dan